Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan kembali berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ambang batas ya pencalonan presiden dan juga wakil presiden, atau yang dikenal juga dengan presidensial threshold. Rekan-rekan semua, kita tahu bahwa ambang batas pencalonan presiden dan juga wakil presiden ini memang diatur dalam undang-undang pemilu kita ya. Undang-undang pemilu tahun 2017 di mana menyebutkan bahwa di dalam persoalan ambang batas pencalonan presiden dan juga wakil presiden adalah diatur sebesar 20% ya minimal kursi yang ada di DPR, dan juga 25% untuk pemilihan suara sah pada pemilihan legislatif di tahun sebelumnya begitu. Nah, menariknya adalah persoalan ambang batas ini memang kerap diajukan uji materi ya kepada Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu bahwa undang-undang pemilu itu adalah dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu merupakan undang-undang yang di bawah daripada undang-undang dasar. Maka secara hukum setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi lah yang menjadi tempat untuk dimintai pendapat, tafsir, dan juga penghapusan terhadap pasal-pasal tersebut yang dikira bertentangan dengan undang-undang dasar begitu. Dan ini berhubungan dengan sebenarnya hak-hak konstitusional dari masing-masing warga negara untuk bisa istilahnya mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi ataupun istilah mendalilkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa ada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang dinilai menjadi merugikan bagi kalangan-kalangan atas hak-hak konstitusionalnya. Nah, rekan-rekan, mengenai ambang batas ini memang cukup menarik ya, karena memang ini salah satu undang-undang ya, salah satu pasal ya, tepatnya di pasal 222 di Undang-Undang Pemilu itu yang sering diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana para pemohon memang menganggap bahwa ambang batas ini menjadi salah satu batu sandung, baik itu bagi partai politik maupun bagi kalangan-kalangan yang memiliki kepentingan terhadap pergantian kepemimpinan ya, rotasi kekuasaan di pemilihan presiden dan juga pemilihan wakil presiden. Nah, kita tahu bahwa ambang batas sebesar 20% dan juga 25% suara sah nasional pada pemilihan legislatif ataupun pemilihan DPR yang diambil dari periode 5 tahun sebelumnya. Dalam hal ini adalah di tahun 2019, kita tahu bahwa ambang batas itu diambil dari pemilu di tahun 2014. Lalu nampaknya di 2024 ini hal yang sama juga akan dilakukan 5 tahun sebelumnya, artinya di tahun Pilpres 2019. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Karena memang dalam konteks pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden dan juga pemilihan legislatif baru pertama kali dilakukan secara serentak di tahun 2019. Oleh karena itu, ambang batas yang digunakan adalah di pemilu di tahun 2014 dan juga nampaknya akan juga digunakan kembali di tahun 2024 yang akan mengambil hasil pemilu di tahun 2019. Nah, rekan-rekan, karena persoalan ini adalah persoalan yang berhubungan dengan bagaimana rotasi kekuasaan itu berlangsung begitu ya, maka sudah barang tentu bahwa setiap orang yang memiliki hak-hak untuk bisa dipilih untuk menjadi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden maju kepada Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan bahwa pasal 222 itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi memang kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi selama ini memang selalu berpendapat bahwa
undang-undang ataupun pasal yang mengatur mengenai persoalan ambang batas itu memang adalah kebijakan yang sifatnya adalah open legal policy. Open legal policy itu artinya adalah bahwa ini bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk menambah, mengurangi, menghapus pasal mengenai ambang batas tersebut. Ya, ini adalah ranah daripada legislatif ya untuk istilahnya merubah, menambah dan juga mengurangi mengenai ambang batas daripada pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Kita tahu bahwa ada banyak tokoh sebenarnya yang kemudian maju kepada Mahkamah Konstitusi. Kita bisa sebut ada Rizal Ramli, ada juga misalnya seperti kalangan-kalangan lain ya, termasuk misalnya dalam hal ini diwakili oleh Refli Harun pada waktu itu. Kemudian ada juga partai-partai politik, termasuk juga perwakilan dari DPD yang maju kepada Mahkamah Konstitusi untuk istilahnya membatalkan mengenai ambang batas tersebut dan dianggap bertentangan dengan konstitusi ataupun bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Kita tahu bahwa ambang batas sebesar 20% ini dianggap terlampau tinggi bagi partai-partai politik ya. Dan ketika ini adalah mengambil dari hasil pemilihan umum atau pemilihan presiden di 5 tahun sebelumnya, dianggap ini tidak fair bagi sebagian kalangan. Oleh karena itu kebijakan ini harus dihapus katanya. Kebijakan ini harus kalaupun tidak dihapus berarti diturunkan agar tidak terjadi semacam penghalangan lah kepada bagi mereka-mereka yang punya kepentingan untuk bisa memajukan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di Pilpres mendatang. Nah, karena memang Mahkamah Konstitusi selalu beranggapan ini adalah open legal policy, maka sampai kapanpun bahwa ketika misalnya Mahkamah Konstitusi mengatakan ini adalah open legal policy ataupun kebijakan ini bukan merupakan Mahkamah Konstitusi untuk merubah, menambah, mengurangi dan lain sebagainya, maka sudah barang tentu bisa dipastikan bahwa setiap orang yang maju kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ambang batas ini sudah barang tentu bahwa putusannya adalah sudah pasti ditolak atau bahkan tidak dapat diterima. Nah, menariknya adalah perlu kita kaji misalnya dalam sisi politik ya. Kita tahu bahwa pengaturan mengenai pasal ambang batas itu merupakan produk hukum. Dan kita tahu bahwa hukum itu merupakan produk daripada politik. Jadi sudah barang tentu ketika misalnya para wakil rakyat yang ada di DPR merumuskan mengenai ambang batas tersebut, hal ini berdasarkan kepentingan-kepentingan daripada partai-partai politik. Tentu memang yang kita lihat misalnya ambang batas itu dibuat agar presiden nantinya bisa didukung oleh legislatif dalam menjalankan kebijaksanaannya, dan alasan-alasan yang lain agar tidak terlampau banyak misalnya pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Itu beberapa alasan-alasan yang sering dikemukakan oleh mereka-mereka yang setuju dengan ambang batas 20% kursi di DPR dan juga 25% untuk perolehan suara sah nasional pada pemilihan legislatif ataupun pada pemilihan anggota DPR. Nah, karena memang partai politik yang memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi mungkin ini bagi partai-partai politik yang lahir setelah undang-undang pemilu itu dibuat ya, tepatnya di tahun 2017, maka ini akan mengalami batu sandung begitu. Mereka tidak memiliki istilahnya perwakilan-perwakilan di DPR dan juga mereka belum memiliki tiket untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Terlebih dengan jumlah 20% kursi yang di DPR, sementara beberapa partai politik yang belum sama sekali istilahnya berhasil menembus kursi di DPR, ini adalah salah satu pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh partai-partai politik yang memiliki kepentingan terhadap pengajuan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, karena memang ambang batas yang cukup tinggi, maka sudah bisa dipastikan bahwa
bahwa para peserta pemilu di tahun 2019 atau yang akan maju di Pilpres di 2024 mendatang juga tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat tersebut untuk bisa mengajukan secara mandiri pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tentu mereka harus berkoalisi, harus menggabungkan jumlah suara dari beberapa partai politik agar mereka bisa mengajukan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Sebenarnya kalau kita mau lihat dalam konteksnya sebuah negara yang demokrasi, kita tahu bahwa demokrasi itu kan maknanya adalah dari, untuk, dan juga oleh rakyat ya. Akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang seperti ini memang ini hanya akan potensi pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden hanya akan dimiliki oleh partai-partai yang memang memiliki basis yang sangat kuat ya, memiliki basis massa yang sudah teruji pada pemilihan presiden dan juga wakil presiden di pemilu sebelumnya. Nah, rekan-rekan, karena konteksnya adalah sebuah kepentingan politik ya, tentu kita harus mengamini bahwa ambang batas yang dibuat oleh para perwakilan rakyat di DPR sebesar 20% dan juga 25% itu tadi adalah salah satu bentuk bagaimana negara itu dijalankan berdasarkan kekuasaan ataupun kepentingan-kepentingan dari yang menjalankan kuasa itu sendiri. Oleh karena itu, bagi partai politik yang memiliki basis massa yang kuat tentu tidak menjadi masalah ketika akan mengajukan pasangan pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden di periode mendatang. Tapi bagi partai-partai politik yang baru, yang terlahir sangat baru ini, itu akan mengalami kesulitan untuk istilahnya bisa mengajukan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden dari internal mereka sendiri begitu. Nah, rekan-rekan, kita tahu juga bahwa pemilihan presiden dan juga pemilihan wakil presiden secara langsung memang kita tahu terjadi pada tahun 2004 ya. Undang-Undang Pemilu tahun 2003 juga memberikan ambang batas sebenarnya sebesar 15% dan juga sebesar 20%. Dimana kalau kita tahu bahwa Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Pemilu tahun 2003 juga digunakan meskipun ada persoalan ambang batas yang kemudian berubah di tahun 2008 sebesar 25% dan juga 20% ya. Dan juga terjadi perubahan itu di tahun 2019 di mana ambang batasnya turun menjadi 20%, tetapi untuk jumlah anggota legislatifnya naik menjadi 25%. Sehingga rentetan misalnya mengenai ambang batas ini diyakini sebagai salah satu hal yang istilahnya berubah sepanjang proses pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Hal ini juga kita tahu bahwa ini merupakan kesepakatan politik yang diwakili oleh para wakil rakyat di DPR untuk meramu dan juga memformulasikan bagaimana sebenarnya ambang batas yang seharusnya bisa berlaku di Indonesia. Nah, di 2019 ini sendiri karena memang kita tahu ada pasangan Jokowi pada waktu itu yang bertarung dengan Prabowo, kemudian di 2014 juga diawali dari 2014 kemudian di 2019. Berkaca dari pengalaman tersebut, maka partai-partai politik yang saat sekarang ini istilahnya ingin mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sementara Undang-Undang Pemilu tahun 2017 belum dilakukan perubahan, maka kemungkinan besar di tahun 2024 mendatang hanya akan ada beberapa partai-partai politik saja yang bisa istilahnya melakukan pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden. Oleh karena itu, rekan-rekan, membaca misalnya ambang batas ini dari sudut hukum, seperti yang saya jelaskan tadi, memang tidak bisa lepas dari kaitannya dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang dilakukan oleh para perumus ataupun para pembuat undang-undang di DPR. Dan juga kita tahu bagaimana misalnya kepentingan-kepentingan terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh rezim saat sekarang ini memang tentu dia juga
harus seirama, harus sevisi, tidak boleh berbenturan ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi hak-hak seseorang untuk misalnya maju dalam pemilihan presiden dan juga wakil presiden, itulah adalah hak daripada seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi pembatasan-pembatasan tersebut lalu kemudian dibuat sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan sehingga itu dianggap sebagai hak-hak yang harus mau tidak mau menurut kepada aturan perundang-undangan, khususnya dalam undang-undang pemilu yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, demikian rekan-rekan mengenai bagaimana misalnya fenomena polemik pada ambang batas daripada pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden. Semoga video singkat ini bisa memberikan satu wawasan hukum kepada rekan-rekan. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.